Halo, jumpa lagi dengan kuliah Kutub Channel, channelnya para engineer. Baik, untuk eh, materi hari ini saya akan share atau buatkan tutorial tentang cara membuat gambar 3D, gambar 3 dimensi, dan eh, beserta pemrograman untuk CNC mill atau CNC 3 aksis. Kemudian untuk jobnya sendiri nanti seperti uh, tampilan pada di layar ya. Jadi di situ ada sebuah plat atau balok base ya. Kemudian di atasnya nanti ada setengah radius ya. Kalau di minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas program 3 dimensi untuk roughing ya. Roughingnya adalah pocket dan surface contour, kemudian beserta dengan finishnya, yaitu kemarin kita coba pakai finish contour sama scallop ya. Kemudian untuk di pertemuan hari ini nanti kita akan coba membuat gambar 3 dimensinya, kemudian nanti dilanjutkan dengan program surface 3 dimensi ya. Nanti ada toolpath roughing sama finishing, yakni untuk roughing surface-nya itu nanti kita sama pakai pocket. Kemudian untuk finishingnya sendiri nanti kita coba pakai toolpath yang lain ya. Mungkin nanti kita akan coba pakai finish surface yang paralel. Mungkin itu sedikit bocorannya ya untuk materi di pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita buka softwarenya ya. Kita buka software Mastercam X5. Baik, untuk softwarenya sudah terbuka. Kemudian langkah yang pertama ya, yang sebelum kita masuk ke toolpath atau pembuatan program, tentu saja kita harus membuat desain atau gambar 3 dimensinya terlebih dahulu ya. Untuk pembuatan desainnya sendiri teman-teman bebas ya, mau memilih apakah teman-teman mau menggunakan software Mastercam untuk pembuatan gambar 3 dimensinya, atau kalau kemarin sudah saya ajari konversi ya, uh, atau impor dari software CAD ke CAM ya. Jadi untuk penggambaran sendiri nanti teman-teman boleh memakai AutoCAD atau juga SolidWorks atau software desain yang lain, atau bisa juga teman-teman langsung menggambarnya dengan software Mastercam. Itu untuk pembuatan desainnya. Cuman untuk kali ini saya akan coba mencontohkannya dengan software Mastercam ya, untuk pembuatan gambar 3 dimensinya. Jadi untuk langkah awal dalam pembuatan gambar 3 dimensinya, tentu saja kita akan coba membuat base-nya dulu ya. Di sini kita nanti akan buat rectangle berarti ya, atau persegi dengan ukuran di sini 75 kali 60.
langsung saja berarti kita pilih plane-nya ya, atau pandangannya kita pilih top, pandangan atas. Kemudian yang berikutnya kita pilih create rectangle. Kemudian saya aktifkan anchor to center-nya supaya originnya itu berada di tengah ya. Kemudian untuk panjangnya adalah 75. Kemudian untuk lebarnya adalah 60 mm. Saya klik enter, atau bisa juga teman-teman klik OK. Saya zoom in ya. Ini kita cek 60 75 udah pas ya. Saya hapus. Kemudian langkah yang berikutnya berarti dari rectangle ini kemudian kita buat 3 dimensinya ya. Berarti kita menggunakan menu solid, kemudian nanti kita extrude. Kita extrude dengan ketebalan di sini adalah 7 mm. Berarti klik saya lihat dengan pandangan isometri. Kemudian saya klik solid, kemudian saya pilih atau klik extrude. Kemudian saya di sini muncul menu ya, menu dialog select chain to be extrude. Jadi kita harus memilih garis yang akan di extrude. Di sini adalah garis rectangle-nya ya. Untuk metode chainingnya saya pilih chain. Kemudian klik OK. Jadi untuk penebalannya di sini ada arah panah ya. Di situ arahnya ke bawah. Berarti sudah sesuai ya. Nanti kita akan tebalkan menuju ke bawah dengan ketebalan 7 mm. Jadi untuk extrude chainnya di sini extrusion operation saya pilih create body. Jadi untuk membuat body baru ya, body 3 dimensi. Kemudian extrusion distance, garis miring directionnya itu untuk extend by specified distance-nya saya pilih atau saya masukkan nilai 7 mm ya. Kemudian saya klik OK. Nah, maka akan berubah menjadi 3D. Ini untuk tampilan wireframe ya. Jadi kalau teman-teman mau melihatnya dengan tampak 3 dimensi ya, teman-teman bisa klik shaded ya. Nah, untuk tampilan 3 dimensi, kemudian ini untuk tampilan wireframe atau 2 dimensi. Baik, langkah yang berikutnya berarti kita tinggal buat untuk setengah radius sini ya. Berarti di sini ada diameter 32 dan diameter 44. Jadi karena ini hanya separuh ya, separuh dari ukuran diameter, yakni diameter 32, berarti kalau setengahnya atau jari-jarinya itu adalah 16 mm. Sedangkan kalau untuk yang 44 ini adalah diameter, berarti untuk radiusnya atau jari-jarinya itu adalah 22 mm. Kemudian untuk jaraknya di sini ya, kita lihat di sini 8. Jadi langkah yang pertama kita harus buat garis bantu dulu ya. Garis bantu di sini, atau kita bisa pakai ini ya. Garis bantunya kita pakai offset karena tadi jaraknya 8 mili ya, dari kiri ke setengah radiusnya 8 mili. Jadi ini kita offset 8 mili. Kemudian kita lihat di sini ya 24. Berarti kita offset lagi 24, kemudian kita offset lagi 35 mili, 24 dan 35. Kemudian offset
24 ke kanan. Oke, kemudian kita offset lagi 35, sini 35. Kita ulang ya, sepertinya ada yang salah. Offsetnya adalah 24. Dari sini ke kanan. Kemudian untuk yang berikutnya offset 35. Offset 35 mm. Kemudian klik OK. Saya clear color ya supaya garisnya menjadi hijau lagi. Kemudian saya tarik garis dari sini ke sini ya. Oke. Saya hilangkan ini dulu ya. Bisa diklik F9 atau diklik ini ya, screen infonya diklik. Kemudian yang berikutnya saya offset menuju ke diameternya. Berarti karena di sini 32, jari-jarinya tadi 16 ya. Berarti saya offset sebesar 16 mili untuk garis tengahnya ya. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian saya offset lagi dengan offset sebesar jari-jari dari diameter 44. Berarti 22. Offset 22 mm. Ini ke atas, ini ke bawah. Oke. Kemudian dari garis-garis yang kita offset tadi, kita akan trim ya, atau kita akan potong garis-garis yang tidak diperlukan. Berarti kita lihat dulu gambar utamanya atau projectnya, dan saya pilih trim ya, trim. Saya pilih yang divide ya, dan saya klik 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 saya klik. Yang untuk bagian bawah ini di trim semua saja, ini dan ini, dan klik OK. Kemudian langkah yang berikutnya, di sini ada chamfer ya, chamfer dengan ukuran chamfer adalah 2 mm kali 45 derajat. Untuk yang bagian sini juga sama ya, chamfernya adalah 2 mili kali 45 derajat. Oke. Berarti saya masuk ke menu ini ya. Saya klik, kemudian saya pilih chamfer entities. Kemudian untuk ukuran chamfernya saya masukkan 2 mm. Untuk sudutnya adalah 45 derajat. Ini ketemu ini, dan ini ketemu ini. Kemudian klik OK. Kemudian setelah chamfer, yang berikutnya di sini ada radius ya, di mana radiusnya tersebut bernilai atau ukurannya adalah 3 mm. Berarti kalau untuk radius, berarti kita pilih menu yang fillet entities. Untuk radiusnya 3 mm. Klik garis ini dan ini. Oke. Kita lihat dengan pandangan isometrik. Kita munculkan lagi originnya ya. Baik, setelah gambar 2 dimensinya jadi, kita tinggal
uh, ubah menjadi bentuk tiga dimensi ya. Berarti karena tadi nilai kita gambar separuh dari diameter, berarti dari gambar yang terakhir kita buat tadi kita akan rubah menjadi tiga dimensi karena radius ya, atau berupa putaran. Berarti kita pakainya ini ya, revolve. Kita masuk ke solid, kemudian revolve, kemudian di sini muncul dialog ya, select chain to be revolve 1. Nah ini kita disuruh untuk memilih gambar yang akan di revolve atau diputar ya. Jadi kita pilih gambar 2 dimensi yang tadi telah kita buat, kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini muncul lagi dialog ya, di itu select line to be used as axis. Nah, berarti di situ kita disuruh memilih sumbu aksis ya, atau sumbu tengah putaran. Nah ini kita pilih garis ini ya, klik. Nah maka akan muncul ini ya, arah atau di sini namanya direction ya, direction atau arah. Dan untuk arah putarannya sendiri, ini kalau kita lihat dari pandangan kanan itu berarti berlawanan arah jarum jam ya. Berarti arahnya naik, jadi sudah benar ya, sesuai dengan gambar 3 dimensi yang akan kita buat. Kalau misal ini arahnya ke bawah ya, teman-teman bisa pakai ini ya, reverse untuk membalik arah putarannya. Nah seperti ini. Jadi tergantung nanti kebutuhan arah putaran yang diinginkan ya. Kemudian setelah kita cek benar arah putarannya, berarti kita klik OK. Nah kemudian di sini akan muncul menu revolve chain. Dan untuk revolve operationnya kita pilih grid body ya. Grid body ini berarti kita membuat bentukan baru atau gambar 3 dimensi baru ya. Dan di bawahnya ada angel garis miring axis ya. Di sini untuk start angelnya adalah 0. Ini tidak usah dirubah berarti. Kemudian untuk end angelnya, jadi kalau kita mengacu pada apa ya, putarannya, dimana kalau 1 kali putaran penuh itu nilainya adalah 360 derajat. Karena kalau kita mengacu pada gambar 3 dimensinya, di situ tidak sampai 1 putaran ya, atau hanya separuh putaran. Berarti kalau separuh putaran dari 360 derajat ya, berarti nilainya adalah separuh ya. Berarti 360 dibagi 2 itu adalah 180 derajat. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan berputar setengah putaran ya. Atau kita sering dengar istilah dalam matematika itu pi ya. Pi itu setengah putaran. Kita lihat dengan pandangan set ya. Nah, jadi ini untuk gambar 3 dimensinya. Jadi udah sama ya untuk gambarnya dengan contoh di layar. Itu untuk cara pembuatan gambar 3 dimensinya. Nah, berarti langkah yang berikutnya setelah kita buat desain 3 dimensinya, berarti kita harus membuat programnya ya, programnya. Tadi langkah yang berikutnya kita pilih tipe mesin, yaitu mill, kemudian default. Kemudian kita atur stock setup ya, atau kita atur ukuran material. Ini untuk mempercepat, teman-teman bisa pakai ini ya,
pakai al solid. Oke, nah kemudian untuk titik nolnya sendiri sebenarnya kita bisa rubah ya. Kalau ini berarti titik nolnya itu di tengah, dan untuk Z-nya itu berada di atas baloknya ini ya. Kita bisa menempatkan titik nol sesuai dengan selera kita ya. Boleh di base atau di paling bawah, boleh di pojok, boleh di atas ini, atau di permukaan paling atas material. Coba kita rubah saja ya, untuk titik nolnya berada di atas. Berarti kita pilih semua, kemudian export, translate. Dan untuk Y-nya kita turunkan, berarti setengah dari 44 adalah minus 22. Dan saya pilih move. Oke. Nah ini berarti titik nolnya berada di ujung atas ya. Kemudian kita stok setupnya kita setting ulang ya. Saya pilih all solid supaya cepat. Nah ini. Kemudian kita buat program NC-nya. Kita masuk ke toolpad berarti ya. Toolpad. Kita hari ini fokus ke surface ya, surface rock. Kemudian saya pilih yang pocket. Kalau untuk program pocketnya sendiri kita harus buat batas ya nanti ya. Nanti batas pocketnya itu supaya tidak keluar dari area yang diinginkan. Nanti kita buat batasnya dulu saja. Rectangle. Nah ini untuk batas pocketnya nanti. Nah seperti ini, sembarang saja, yang penting batasnya ini harus lebih besar dari ukuran material yang sesungguhnya. Toolpad, surface rock, pocket. Oke. Kemudian saya blok saja ya biar cepat. Klik OK. Saya ulangi. Kemudian setelah kita blok tadi, untuk containmentnya kita klik select. Kemudian kita klik garis batas yang tadi terakhir kita buat. Klik OK. Oke. Create new tool. Misal hari ini kita pakai end mill ya, end mill diameter 10. Untuk bulan kita hidupkan. Untuk biddingnya misal 1000, misal ini 2000, misal ini 500, misal ini 1000 ya. Nanti silahkan dihitung pakai rumus putaran ya. Ini supaya nanti lebih cepat saya perkecil ya. Kemudian karena ini proses roughing, berarti harus dikasih stok to live ya, atau allowance besar 0,3. Kemudian ini untuk pemakanannya, kalau ini nilainya 2 berarti sekali makan itu 2 mili ya. Saya perkecil menjadi 1. Kemudian saya aktifkan entry optionnya, saya pilih yang rem. Oke. Kemudian pocket. Nah ini adalah jenis atau cutting method ya, atau pola pemakanan dari pocketnya itu sendiri. Saya pilih parallel spiral ya. Klik OK. Oke, kita coba akan simulasi. Nah, ini adalah simulasi proses roughing ya, atau proses pengkasaran ya.
Oke, ini baru proses pengkasaran. Nanti selanjutnya kita akan buat proses finishingnya ya. Untuk proses finishingnya kita akan coba pakai surface finish. Kemudian saya pilih paralel ya, paralel. Kemudian select draft surface nya saya blok biar cepat. Klik OK, klik OK. Create new tuh saya pilih spare mill ya, atau balance. Saya pilih balance radius atau diameter 4. Berarti kalau 4 itu radiusnya adalah 2 mili. Oke, bulannya kita on kan. Ininya misal 1000, ininya 3000. Nanti silahkan dihitung ya, karena ini proses finishing berarti untuk stok to lift-nya berarti 0 ya. Ininya saya perkecil supaya nanti lebih cepat. Dan finish paralel untuk max step overnya supaya hasilnya halus, saya kasih di sini 0,1. Oke, sekarang kita akan simulasi. Ya, percepat. Nah, ini adalah proses finishingnya ya. Saya percepat lagi. Nah, ini proses finishingnya. Ini berarti untuk proses finishingnya itu arahnya adalah vertikal ya. Misal kita akan rubah arahnya mengikuti radiusnya, itu juga bisa. Nanti kita masuk ke parameter. Di sini ada machining angle ya. Ini kita masukkan nilai 90, itu artinya 90 derajat ya. Oke. Oke, begitu. Sekarang kita simulasi ulang. Nah, ini jadi untuk arahnya mengikuti radius. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Kita membahas itu ya, membahas bagaimana cara membuat gambar 3 dimensi di Mastercam. Nanti teman-teman juga bisa silahkan kalau mau mencoba pembuatan desainnya itu menggunakan software CAD yang lain, apakah itu AutoCAD atau SolidWorks juga boleh, nggak masalah ya. Kemudian nanti setelah dibuat kemudian dikonversi ke Mastercam. Kemudian kita tadi juga sudah membahas pembuatan program 3 dimensinya ya. Yakni tadi kita sudah membahas Rock Pocket, sama untuk finishingnya kita pakai yang paralel. Baik, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang sedang belajar pemrograman NC, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kuliah Kutub channel yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.